Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Nah, dalam penarikan kesimpulan itu caranya ada dua, yaitu penarikan kesimpulan secara analitis dan penarikan kesimpulan secara logis. Nah, penarikan kesimpulan secara analitis, kita menganalisa premis-premisnya, kita menganalisa kesimpulannya berdasarkan premis-premisnya dengan tanpa memasukkan anggapan umum dan dengan tanpa memasukkan anggapan-anggapan yang lain yang di luar premis. Kita hanya menganalisanya berdasarkan premis-premis yang ada. Yang kedua, penarikan kesimpulan secara logis, yaitu dengan menggunakan modus ponens, tollens, atau fungsi logisme. Oke, kita langsung saja masuk soal pertama. Semua peneliti memiliki pengetahuan yang luas. Semua peneliti pengetahuannya luas. Memiliki pengetahuan luas. Tria seorang peneliti. Berarti trianya punya pengetahuan yang luas. Tapi dia tidak suka membaca. Jadi jawabannya adalah ya, walaupun tidak suka membaca, Tria memiliki pengetahuan yang luas. Ini A, kenapa salah? Membaca menambah pengetahuan peneliti, tidak ada di premis. Yang B, semua peneliti tidak senang membaca, salah. Yang di premis yang dinyatakan tidak senang membaca itu Tria. Tria seorang peneliti yang suka membaca, salah. Dia jelas-jelas tidak suka membaca. Tria suka bereksperimen, salah. Tidak ada dijelaskan tentang eksperimen di sini. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Berolahraga pagi adalah kegiatan Rana setiap hari libur. Setiap hari libur. Hari libur ini Rana ada acara. Karena dijelaskan setiap hari libur Rana berolahraga pagi, jadi yang tepat di sini jawabannya adalah hari libur ini Rana berolahraga pagi walaupun ada acara. Jadi jawabannya adalah B. Yang A salah ya, hari libur Rana tidak berolahraga pagi. Salah, karena dia nyatakan setiap hari libur Rana tidak olahraga pagi jika ada acara. Salah, mana kata setiap hari liburnya tadi. Ini salah, selain hari libur. Ya, yang setiap hari liburnya, bukan selain hari libur. Hari libur ini Rana tidak berolahraga pagi. Salah juga. Ya teman-teman, jadi garis bawahi setiap hari libur. Jadi walaupun ada acara, dia tetap berolahraga pagi pada hari libur. Jadi jawabannya B. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Di Yogyakarta banyak ditemukan tempat wisata. Pak Mono berlibur ke Yogyakarta. Pak Mono berencana untuk melihat tempat wisata air. A. Pak Mono tidak pergi ke pantai. Nah, kalimat ini salah karena belum tentu dia tidak pergi ke pantai, belum tentu juga dia pergi. Tidak ada pantai di Yogyakarta. Salah, karena di sini dinyatakan kalau di Yogyakarta banyak pantai. Mungkin Pak Mono pergi ke pantai. Ya, mungkin bisa jadi pergi, bisa jadi tidak. Jadi kata mungkinnya nih benar. Pantai di Yogyakarta banyak dikunjungi wisatawan, tidak ada di premis. Jadi ini salah. Pak Mono pasti pergi ke pantai, kata pastinya tadi. Salah, dia bisa jadi pergi, bisa jadi tidak. Jadi yang tepat adalah jawaban yang C. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Jika masuk SMA maka harus lulus SMP. Nah, soal seperti ini kita menggunakan modus silogisme. Ini kita misalkan premis ini sebagai P, ini kita misalkan sebagai Q. Nah, ini Q,
dan ini R. Jika mau masuk SMA maka harus lulus SMP, dan jika masuk SMP maka harus lulus SD. Jadi kesimpulannya adalah P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Jika mau masuk SMA harus lulus SD. Jadi jawabannya adalah C. Ya, bisa teman-teman misalnya tanpa perlu kita cek option A, B, D, E nya. Kita lanjut aja soal berikutnya. Nih, jika pemilihan presiden akan dilaksanakan pada bulan ini, pemilihan presiden bulan ini, maka 5 bulan setelahnya pelantikan presiden baru. Pelantikan 2 hari yang lalu telah dilaksanakan pelantikan. Kesimpulannya 2 hari yang lalu telah dilaksanakan pelantikan, berarti 5 bulan yang lalu kan, 5 bulan yang lalu telah dilaksanakan pemilihan. Ini jawabannya B. Yang A salah, karena jika pemilihan presiden akan dilaksanakan bulan ini maka 2 hari yang lalu telah salah, karena dia pemilihan dulu baru pelantikan. Pelantikan presiden telah dilaksanakan 2 hari setelah pemilihan presiden. Salah, karena pelantikan itu setelah 5 bulan pemilihan, bukan 2 hari setelah. Yang D, pelantikan presiden dilaksanakan 5 bulan lebih 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu dari apa? Jelas nih ya, itu salah. Pemilihan presiden akan dilaksanakan 5 bulan mendatang. Salah, masa iya pelantikan dulu baru pemilihan? Salah ya, dia udah jelas-jelas dinyatakan di sini kalau pelantikan 5 bulan setelah pemilihan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Semua orang yang berwira swasta sukses, sebagian orang yang berwira swasta hidup mewah. Nah, untuk soal seperti ini kita coba bantu dengan menggunakan himpunan. Pertama kita misalkan dulu, misal himpunan A itu wira swasta sukses. Nah, yang B itu wira swasta yang hidup mewah. Hidup mewah. Nah, kalau kita bikinkan di diagram himpunan itu akan seperti ini. Semua orang yang berwira swasta sukses, berarti karena yang besar itu ada himpunan A, kemudian sebagian orang yang berwira swasta hidup mewah, sebagian, berarti di dalam A itu ada B. Nah, ini bisa kita kalimatkan sebagai semua B adalah A, atau setiap B adalah A, atau ada A yang merupakan B, atau beberapa A adalah B. Ya, gitu ya. Semua atau setiap itu sama, ada beberapa, sementara, itu sama. Oke. Jadi kalau kita kalimatkan kembali ke kalimat awalnya, semua B adalah A, berarti semua yang hidup mewah adalah orang sukses, atau ada orang sukses yang hidup mewah. Ini yang A. Semua yang hidup mewah adalah orang yang berwira swasta. Yang salah, kita mau mengaitkan semua yang hidup mewah dengan yang suksesnya. Sebagian orang yang berwira swasta hidup makmur. Nggak ada dijelaskan tentang makmur di sini, itu salah. Semua orang yang hidup mewah adalah orang sukses. Semua B adalah A. Jadi yang C benar. Yang D, semua orang yang tidak berwira swasta tidak hidup mewah.
semua yang tidak berwira swasta. Salah. Ini dijelaskan adalah yang berwira swastanya. Sebagian orang yang berwira swasta tidak sukses. Di sini yang benar adalah semua, bukan sebagian. Semua orang yang berwira swasta adalah sukses. Saya lanjut lagi ke soal berikutnya. Semua polisi jago kelahi. Beberapa polisi lalu lintas gemar menyanyi. Kita misalkan yang A, polisi jago berkelahi. Yang B, polisi lalu lintas gemar menyanyi. Nah, kalau kita gambarkan ke diagram himpunannya, semua polisi jago kelahi. Berarti kalau misalnya itu yang jago kelahi A. Beberapa polisi lalu lintas gemar menyanyi. Berarti di dalamnya jago kelahi itu ada polisi lalu lintas yang gemar menyanyi. Ini semua B adalah A atau beberapa A adalah B. Semua polisi gemar menyanyi. Salah. Yang gemar menyanyi hanya beberapa. Semua polisi adalah polisi lalu lintas. Salah. Beberapanya polisi lalu lintas. Yang gemar menyanyi pasti polisi. Salah, belum tentu. Yang jago berkelahi pasti gemar menyanyi. Yang jago berkelahi pasti gemar menyanyi. Salah. Beberapa polisi lalu lintas yang jago berkelahi gemar menyanyi. Beberapa A adalah B. Beberapa polisi lalu lintas yang jago berkelahi gemar menyanyi. Benar ya? Jadi jawabannya adalah E. Oke teman-teman, semua mahasiswa UNY lulus dengan nilai memuaskan. Sebagian mahasiswa UNY adalah mahasiswa program studi matematika. Di sini kita misalkan A itu mahasiswa UNY lulus memuaskan, dan B itu mahasiswa UNY prodi matematika. Nah, ini kalau kita gambarkan ke diagram itu seperti ini. Semua mahasiswa UNY lulus dengan nilai memuaskan. Berarti itu cara besarnya. Semua mahasiswa UNY lulus memuaskan. Nah, sebagian mahasiswa UNY adalah mahasiswa program studi matematika. Nah, di dalam yang lulus memuaskan itu ada mahasiswa program studi matematika. Itu semua. B adalah A, sebagian A adalah B. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau dikembalikan ke kalimat awalnya, itu semua mahasiswa program studi matematika lulus dengan nilai memuaskan. Itu sama seperti yang C ya, berarti C benar. Semua mahasiswa program studi matematika lulus dengan nilai memuaskan. Atau sebagian A adalah B. Sebagian mahasiswa ini yang lulus memuaskan adalah mahasiswa prodi matematika.
ada ya, cuma satu ini, jadi jawabannya C. Kalau mau dicek lagi, A, sebagian mahasiswa UNY lulus dengan nilai tidak memuaskan. Salah, karena nih sebagian, harusnya semuanya lulus dengan nilai memuaskan, bukan tidak memuaskan. Mahasiswa yang lulus dengan nilai memuaskan pasti mahasiswa program studi matematika, bukan, karena sebagian A adalah B, bukan semuanya adalah B. Bukan semua yang lulus dengan nilai memuaskan itu yang merupakan mahasiswa program studi matematika, tapi sebagian. Jadi B itu salah. Semua mahasiswa program studi matematika tidak lulus dengan nilai memuaskan. Salah. Ya, harusnya lulus dengan nilai memuaskan. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Semua anak pandai bermain basket. Sebagian anak pandai bermain bulu tangkis. Sebagian anak yang pandai bermain bulu tangkis juga pandai bermain tenis. Nah, untuk lebih gampangnya kita misalkan A itu pandai basket, B pandai bulu tangkis, C itu pandai tenis. Nah, kalau kita gambarkan ke diagram Venn, akan seperti ini. Tadi kan semuanya pandai bermain basket. Ini A pandai bermain basket. Di antara yang bermain basket ada sebagian yang pandai bermain bulu tangkis. Nah, sebagian anak yang pandai bulu tangkis juga pandai bermain tenis. Ini ada yang pandai bermain tenis juga. Jadi kesimpulannya, kalau yang A, semua anak pandai bermain tenis. Salah, hanya sebagian kecil. Sebagian anak pandai bermain basket, bulu tangkis, dan tenis. Benar ya. Anak yang pandai bermain tenis tentu pandai bermain bulu tangkis. Belum tentu pandai, ini berarti kan pasti ada. Salah. Sebagian anak pandai bermain basket. Salah, harusnya semua, bukan sebagian. Semua anak pandai bermain bulu tangkis dan tenis. Salah, hanya sebagian. Jadi jawabannya adalah B. Sebagian anak pandai bermain basket, bulu tangkis, dan tenis. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Premis mayor, semua siswa SMA memakai seragam putih abu-abu. Semua siswa SMA seragam putih abu-abu. Yang ditanya premis minornya. Kesimpulan diketahui sebagian memakai seragam abu-abu dan dasi kupu-kupu. Nah, kalau kesimpulan sebagian, otomatis premis minornya itu digunakan kata sebagian. Karena kalau semua, otomatis kesimpulannya juga semua. Sebagian siswa SMA memakai dasi kupu-kupu. Karena sudah ada seragam putih abu-abu, berarti yang belum ada dasi kupu-kupu. Jadi kesimpulannya adalah sebagian siswa SMA memakai dasi kupu-kupu, itu D. Oke teman-teman, lanjut lagi soal berikutnya. Dalam kartu studi mahasiswa, mata kuliah abstrak 1 dapat diambil jika mata kuliah aljabar dasar sudah diambil. Ini bisa kita nyatakan, jika aljabar dasar sudah diambil, maka mata kuliah aljabar abstrak 1 dapat diambil. Jadi ini bisa kita nyatakan sebagai P, ini P, ini Q. Kemudian mata kuliah
aljabar abstrak 2 dapat diambil jika mata kuliah aljabar abstrak 1 sudah diambil. Jadi bisa kita nyatakan jika mata kuliah aljabar abstrak 1 sudah diambil, jika Q, maka mata kuliah aljabar abstrak 2 dapat diambil R. Nah, modus silogisme P maka Q, Q maka R, itu kesimpulannya P maka R. P nya tadi, jika mata kuliah aljabar dasar sudah diambil, maka mata kuliah aljabar abstrak 2 dapat diambil. Jadi jika mata kuliah aljabar dasar sudah diambil ini, maka aljabar abstrak 2 tidak dapat diambil. Nah, salahnya di sini. Harusnya dapat diambil. Yang salah. Jadi untuk pernyataan P maka R nya tidak ada di pilihan ya, maka kita cari yang ekuivalen dengan P maka R, yaitu negasi R maka negasi P. Yang A, jika mata kuliah aljabar dasar belum diambil, berarti negasi P maka mata kuliah aljabar abstrak tidak dapat diambil. Ini abstrak berapa nih ya? Anggaplah ya benarnya abstrak 2, berarti ini negasi R. Salah ya, dia tidak berlaku komutatif. Dia yang ekuivalennya itu negasi R maka negasi P, negasi R maka negasi P itu tidak sama dengan negasi P maka negasi R. Begitu juga dengan P maka R tidak sama dengan R maka P. Kita lihat yang B, jika mata kuliah abstrak 2 dapat diambil, berarti ini R ya, R maka mata kuliah aljabar dasar sudah diambil, ini P. Salah ya. C, jika mata kuliah abstrak 1 belum diambil, maka aljabar 2 abstrak 1 sama abstrak 2. Salah, kita maunya aljabar dasar dengan aljabar abstrak 2. Yang D, jika mata kuliah aljabar abstrak 2 tidak dapat diambil, maka mata kuliah aljabar dasar belum diambil. Benar, itu jawabannya D. Oke. Semua olahragawan mempunyai badan atletis. Sebagian polisi adalah olahragawan. Semua polisi adalah pahlawan. Nah, coba kita lihat premis 1 dan 2 dulu. Dari premis 1 dan 2 bisa kita tarik kesimpulannya. Semua olahragawan mempunyai badan atletis. Sebagian polisi adalah olahragawan, berarti sebagian polisi punya badan atletis. Oke, sampai sini paham ya? Nih, semua olahragawan mempunyai badan atletis. Sebagian polisi adalah olahragawan, berarti sebagian polisi mempunyai badan atletis. Nah, dari sini kita cari kesimpulan dengan premis 3. Sebagian polisi punya badan atletis. Semua polisi adalah pahlawan, berarti sebagian polisi punya badan atletis, semua polisi adalah pahlawan, berarti sebagian pahlawan punya badan atletis. Punya badan atletis. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ya teman-teman.